Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Ahmad Ashraf El Umam, alumni Al-Islam tahun 2023. Kali ini saya menjadi mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta yang bertepatan kali ini di acara Al-Islam Campus Fair. Kali ini saya bersama dengan Kak Ibnu Hamdan Muzaki. Oke, sedikit saya mau bertanya mungkin terkait Al-Islam Campus Fair. Kali ini kan Kak Ibnu Hamdan Muzaki menjadi pemateri, salah satu pemateri di antara dari 3 pemateri. Langsung saja ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang tadi Kakak bawakan materinya tentang Campus Fair. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara ini, Al-Islam Campus Fair. Terlebih dahulu, alhamdulillah saya salah satu alumni di Al-Islam Jurusan pada tahun 2017 dengan berbagai perubahan yang sudah ada di sini. Sangat baik dan bagus, sudah terselenggara dan mampu mengembangkan sayapnya di berbagai kampus. Yang hari ini teman-teman kampus dari berbagai wilayah, nggak hanya di Jawa Timur, sudah hadir di sini untuk berbagi pengalaman dan membagikan tips and trik bagaimana cara masuk. Kalau saya sendiri tadi berbagi pengalaman selama akhir daripada masa belajar di Al-Islam, terus kemudian memilih kampus yang sebenarnya saya tidak merasa salah jurusan, tetapi dengan jurusan yang saya pilih ini saya bisa khidmat dan juga berpetualang di dalam jurusan tersebut. Ya, hingga akhirnya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk sharing session beserta teman-teman yang mau lulus dari Al-Islam ini. Oke, berarti kan tadi tentang materi yang diberikan Kakak tentang pengetahuan kampus ya? Iya. Kemudian sekarang kalau seumpama di sini kan banyak mungkin dari berbagai siswa itu banyak yang FOMO terhadap hal-hal baru yang sekarang, seperti seumpama kayak setelah aku lulus mending ke Korea atau ke Jepang. Nah, itu untuk Kakak memotivasi hal tersebut karena kan sebenarnya pendidikan juga penting. Itu bagaimana? Oke, berarti intinya pendidikan yang berkelanjutan ya? Iya, betul Kak. Iya, memang banyak sekarang lulusan SMA sederajat atau MA itu lebih memilih untuk kalau nggak nikah, ya bekerja di luar negeri atau bagaimana. Keberlanjutan pendidikan itu penting bagi kita, apalagi di perguruan tinggi, karena bagi saya pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu menjadi bekal dan juga istilahnya menambahkan ilmu dalam rangka perdebatan teori yang nanti bisa kita praktekkan teori-teori itu di dalam masyarakat. Karena intinya kita yang belajar lebih lama, mulai dari jenjang yang paling bawah sampai SMA sederajat, apalagi ditambah dengan perguruan tinggi, harus mampu berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar secara formal. Itu. Jadi sebagai bekal dan juga penunjang masa depan menjawab tantangan globalisasi, terutama di lingkungan kita lah, di masyarakat kecil maupun secara luas. Tapi apakah bisa kayak stigma mereka kan bahwasanya kenapa sih sekarang banyak yang ke luar negeri? Karena mungkin gaji ya yang pertama. Apalagi dengan di Indonesia mungkin gaji tidak seberapa. Nah, itu seperti apa cara menanggulanginya agar mereka itu masih berfokus terhadap pendidikan? Begitu. Oke. Yang pertama tetap usaha ya. Usaha kita untuk memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman bahwa pendidikan itu penting dan penting untuk dilanjutkan. Nah, kalau pada realitanya kesempatan mereka itu lebih memilih untuk kerja dan lain sebagainya, kita tidak bisa menutup kemungkinan itu ya. Itu pilihan mereka masing-masing. Tetapi pada intinya ketika nanti memilih untuk bekerja, karena banyak ya teman-temanku yang ini ya kerja terlebih dahulu terus nanti baru melanjutkan jenjang pendidikan kuliah, itu bagi saya juga nggak apa-apa. Kalau melanjutkan karir untuk bekerja terus, itu bagi saya juga tidak apa-apa. Yang penting mengaplikasikan pendidikan yang telah dilalui selama sebelum dia bekerja.
Jadi selama mungkin jenjang rendah SD atau MI sampai di MA, minimal mereka mengaplikasikan nilai-nilai keilmuan yang telah dicapai untuk karir-karir ke depan. Kalau belum ya boleh untuk melanjutkan pendidikan, itu jauh lebih penting karena pendidikan di perguruan tinggi itu bagi saya adalah bekal ilmu untuk menjawab tantangan zaman. Oke, kemudian kalau menurut kakak gimana sih ketika ada mungkin mahasiswa, ketika nanti siswa-siswa ini udah masuk di jenjang perkuliahan dan kemudian di semester 2 maupun 3 ataupun selanjutnya itu mereka merasa salah jurusan, itu bagaimana untuk menghilangkan rasa seperti itu? Oke. Pengalaman saya merasa juga salah jurusan ya kemarin itu. Saya kuliah itu seperti ini. Yang penting saya mendapatkan ilmu apa yang saya terima, yang kemudian nantinya itu bisa bermanfaat. Poinnya adalah bisa bermanfaat dan saya tidak punya target apapun. Terlepas dari itu semua, saya kemudian memplanning ulang bagaimana ketika kita nanti sudah memilih jurusan entah dari jalur apapun, yang kemudian kita sudah melalui semester 1 dan juga semester 2. Bagi saya itu dilanjutkan sampai selesai saja. Jadi kalau kita merasa itu berat, maka jalani saja. Kalau tidak mampu, boleh nanti left dulu. Jadi karena di S1 yang perlu kita selesaikan adalah menyelesaikan jenjang ini sampai selesai, entah itu berat atau enggak. Kalau kita nanti berhenti di salah satu titik, kita jenuh, nah itu akan membahayakan pribadi kita dan juga harapan-harapan orang tua. Jadi kita harus mampu memanajemen di awal sekarang kita harus mampu memilih kekuatan kita, harapan kita sendiri, kita nanti ingin ke depan seperti apa, maka jurusan yang kita pilih disesuaikan dengan harapan-harapan kita. Jadi nggak seperti orang-orang terdahulu, yang penting pendidikan kuliah begitu, belajar ketemu dosen, yang nggak memikirkan jangka ke depan itu seperti apa. Itu saya alami dan saya harus memanage ulang. Kalau anak-anak sekarang dengan berkembangnya teknologi dan juga tantangan di setiap perguruan tinggi ataupun nanti di sektor kerja, nah itu harus kita manage mulai sekarang. Gedenya ingin jadi apa, bekal untuk yang kita capai, nah kita harus masuk jurusan yang gimana nih gitu. Oke, berarti kan pada intinya berarti kita harus memang benar-benar mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk jenjang hal tersebut. Sehingga nanti di tengah jalan kita tidak merasa kesulitan juga, tidak merasakan salah jurusan seperti itu juga. Ya, rugi biaya, rugi waktu, rugi tenaga pikiran dan sebagainya. Benar. Kemudian yang terakhir Kak, mungkin yang ingin disampaikan kepada adik-adik mungkin yang mereka itu bimbang akan masuk perguruan tinggi atau kerja, itu gimana? Oke, pesan saya ya, hidup ini pilihan, jadi setiap orang boleh memilih untuk melanjutkan pendidikan atau melanjutkan karir, terutama bekerja. Jadi saran saya, lanjutkan pendidikan itu, kalau lebih maksimal dan lebih produktif itu bisa sambil bekerja yang tidak mengganggu waktu pendidikan atau di bangku perkuliahan. Kalau langsung bekerja itu ya juga monggo, itu kan pilihan ya, tapi aplikasikan ilmu-ilmu yang telah dicapai mulai dari jenjang pendidikan bawah sampai terakhir pendidikan itu untuk menjadi bekal masa depan walaupun di dunia kerja itu. Kalau memilih jenjang pendidikan ya harus diselesaikan sungguh-sungguh sembari perkuliahan berjalan. Di masa-masa aktif kuliah boleh sambil bekerja, yang penting tidak mengganggu pendidikan, sehingga nanti bisa memolorkan jangka seharusnya sudah selesai, molor gara-gara urusan yang lain, organisasi atau pekerjaan. Itu sih, dua-duanya boleh-boleh saja dan semua berhak untuk memilih. Oke, berarti semua ada di tangan masing-masing ya Kak? Iya, semua ada di tangan masing-masing. Ketika nanti mungkin kita memilih untuk kuliah dan juga bekerja, ya kita harus menyeimbangkan. Namun ketika nanti memang ditakdirkan kita mungkin ada yang tidak memiliki biaya untuk kuliah, ya memang kita untuk kerja, ya itu juga bukan masalah gitu. Mengaplikasikan ilmu-ilmu dari pendidikan yang telah dilaluinya kalau sudah bekerja. Baik, mungkin itu aja ya yang kita
mungkin itu aja dari kami yang bisa saya ambil. Kita terima kasih sama Mas Hamdan Oke, dulu ya. terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali. Sukses untuk panitia dan tahun depan. Amin, 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 ya Jalan rabbal terus. alamin. Terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.